Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini, aku mau ngebahas sering keputihan jadi susah hamil. Nah, simak video terus sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Nah, oke, kita akan bahas ya. Jadi, banyak banget keluhan dari para wanita itu kan sering mengalami keputihan. Nah, ternyata sering keputihan ini bisa menyebabkan kesulitan untuk hamil loh, Bun. Keputihan itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Kalau keputihan yang normal itu tidak masalah, Bun. Keputihan yang normal itu cirinya eh, cairannya berbentuk cair, kemudian warnanya bening, kemudian tidak ada gatal, tidak berbau. Nah, keputihan yang seperti itu merupakan keputihan yang normal. Biasanya keputihan yang normal ini akan muncul pada awal-awal siklus, di akhir masa haid, kemudian di pertengahan siklus haid. Artinya di pertengahan siklus haid ini adalah pada saat masa subur. Biasanya akan muncul seperti lendir putih, seperti putih telur. Nah, itu merupakan hal yang normal ya, Bun. Tetapi keputihan yang tidak normal ini bisa menyebabkan seorang wanita sulit untuk mendapatkan keturunan. Keputihan yang nggak normal ini ciri-cirinya bentuknya lebih kental, jadi lebih seperti ingus tetapi lebih kental kayak gitu. Kemudian warnanya juga bisa putih, bisa keabu-abuan, bisa kekuningan atau berwarna kehijauan. Kemudian pada keputihan yang penyakit biasanya disertai bau yang menyengat dan rasa gatal. Inilah yang membedakan keputihan normal dan keputihan tidak normal, yaitu kalau keputihan yang tidak normal biasanya akan disertai rasa gatal, rasa panas, dan juga bau yang tidak enak. Baunya itu sangat menyengat sekali kayak gitu. Nah, terus penyebabnya dari keputihan yang tidak normal ini apa aja sih? Penyebab keputihan yang tidak normal yang pertama bisa dikarenakan bakteri, virus, jamur, atau parasit-parasit lainnya. Infeksi dari bakteri, virus, dan jamur itu dapat menyebabkan keputihan penyakit ini, Bun. Terus, penyebab yang kedua, kurang menjaga kebersihan area genital atau kurang menjaga kebersihan area kemaluan. Biasakan untuk mencuci bersih area misfi kita apabila sudah BAB, sudah BAK, perlu dicuci bersih dengan air bersih. Tidak perlu menggunakan sabun-sabun pembersih karena sabun-sabun pembersih tersebut justru malah membunuh bakteri baiknya. Karena di area vagina itu kan Bun banyak sekali bakteri baik juga, jadi nggak cuma bakteri jahat aja. Tetapi kalau kita banyak menggunakan sabun-sabun pembersih itu secara berlebihan, malahan justru dapat membunuh bakteri-bakteri yang baik. Jadinya nggak ada yang melawan bakteri yang jahatnya kayak gitu. Kemudian apabila kita cebok, kalau misalkan sudah BAB atau sudah BAK, terutama apabila sudah BAB, usahakan ceboknya itu jangan ke arah depan, karena kalau ke arah depan itu bakteri dari anus akan terbawa ke depan, ke area vagina kayak gitu. Usahakan cebok untuk menyamping atau ke arah belakang. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terlalu ketat agar dapat memberikan sirkulasi area vagina itu agar tidak terjadi keputihan. Nah, terus apa hubungannya keputihan ini dengan kesulitan hamil? Nah, kayak gini ya, Bun. Di dalam vagina itu kan banyak sekali bakteri-bakteri, baik itu bakteri baik dan bakteri yang tidak baik. Nah, bakteri yang tidak baik ini seperti bakteri ataupun virus ataupun jamur ini mengganggu sperma yang akan masuk ke dalam rahim. Dan bakteri, virus, dan jamur ini bisa mengganggu pergerakan sperma yang mau berenang ke arah rahim, ke tuba falopi, dan mencari sel telur. Tetapi karena ada keputihan ini si sel sperma ini kayak terperangkap gitu, terperangkap di area vagina, area serviks
yang banyak mengandung bakteri, virus, dan jamur itu. Jadinya si sel sperma ini tadi belum sampai dia keburu mau masuk ke dalam rahim, ke tuba falopi, mau ketemu sama sel telur, udah terperangkap duluan sama si kuman-kuman, bakteri, virus, penyakit ini tadi, kayak gitu. Jadinya si sperma ini tadi tidak bisa bertemu sama si sel telur, jadinya tidak terjadi kehamilan. Kemudian bisa juga gara-gara banyak bakteri, virus, dan jamur ini tadi, area vagina ini tadi akan menjadi lebih asam. Nah, asam yang terlalu berlebihan ini dapat membunuh sel sperma karena sebenarnya sel sperma ini sifatnya adalah tidak tahan asam. Sehingga apabila kondisi area vagina ini terlalu asam dapat membunuh sel sperma. Jadi sperma baru dikeluarin, belum sempat dia berenang masuk, tetapi udah mati duluan karena kondisi vagina yang terlalu asam. Nah, kayak gitu. Terus, apa yang harus dilakukan apabila seorang wanita itu mengalami banyak keputihan? Yang pertama, seperti yang udah aku jelasin tadi, kita perlu jaga kebersihan, kemudian juga menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terlalu ketat, kemudian juga menjaga pola makan kita, banyak-banyak makan buah dan sayur agar dapat menjadi antioksidan yang bisa melawan kuman, bakteri, jamur. Nah, sehingga area kewanitaan kita itu menjadi lebih sehat. Lalu, apabila Bunda mengalami keputihan penyakit ini, yang gatel, yang bau, yang berwarna, kayak gitu kan. Nah, segera periksa, jangan malu, karena dengan periksa ini tadi akan diberikan obat-obatan sehingga dapat menyembuhkan keputihannya. Bisa juga melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear untuk mengetahui apakah serviks kita itu normal atau tidak. Apabila terjadi penyakit atau tanda-tanda terjadinya kanker serviks, akan lebih cepat diobatin. Nah, kayak gitu, Bun. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum.